Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Nazar. Saya di sini sebagai host dengan narasumber kita. Saya bernama Leong Sin. Di sini saya akan menanyakan tentang efek media massa terhadap khalayak. Oke Mas, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Alun Nazar sebagai host pada kesempatan ini. Dan di sini saya sedikit menjelaskan apa itu media massa terlebih dahulu. Jadi media massa itu merupakan sebuah wadah, sebuah tempat yang dijadikan untuk menyampaikan sebuah informasi, baik itu informasi hiburan, edukasi ataupun yang lain sebagainya. Jadi media massa itu adalah sebuah wadah yang dilakukan oleh para lembaga-lembaga pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Itu media massa tersendiri. Kemudian media massa itu merupakan adalah sebuah perkembangan digital di era 4.0 ini. Jadi sebelum ada media massa sekarang pasti ada perkembangan sebelumnya, sehingga bisa menyebabkan media massa itu berkembang begitu pesatnya di zaman sekarang di era digital ini. Namun media massa ini adalah contohnya, kita sebut contohnya itu adalah kalau biasanya media massa itu televisi yang berhubungan dengan sistem informasi, kemudian juga radio itu merupakan media massa juga. Kemudian dalam bentuk cetak itu biasanya adalah koran atau majalah. Itu adalah media massa di contoh-contohnya yang saya sebutkan tadi. Namun untuk lebih jelas dan lengkapnya mungkin dari Mas ada pertanyaan agar kita bisa lebih sharing lagi. Oke Mas, dengan penjelasan Mas tadi saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, contoh dampak negatif dan dampak positifnya terhadap masyarakat yang menggunakan media massa ini. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama. Ini contoh ya? Iya. Jadi contohnya itu sama halnya dengan yang lainnya, itu adalah positif dan negatif. Setiap kita menjelaskan sesuatu pasti ada dampak positif dan negatif apa yang kita sampaikan tersebut, termasuk di media massa ini juga. Jadi contoh positifnya itu adalah yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa media massa itu berhasil menarik perhatian khalayak untuk menyampaikan edukasi, seperti program-program yang di televisi itu yang berkaitan dengan pencarian bakat. Itu kan bagian dari edukasi dan memberikan pembelajaran terhadap masyarakat. Kemudian dampak positifnya juga bisa menyampaikan informasi yang begitu cepat dan luas tanpa mengenal batasan waktu. Seperti radio itu kan tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Misalkan di kebun itu juga masih bisa mendapatkan informasi yang begitu cepat dengan hadirnya media massa ini. Kemudian dari segi negatifnya itu terkadang dari masyarakatnya sendiri, dan ketika media itu menyampaikan sebuah informasi yang dikemas sedemikian rupa, kemudian apabila ada masyarakat, misalkan masyarakat itu kan terbagi menjadi beberapa lapisan. Ada yang katakanlah kasta sosialnya tinggi, kemudian menengah dan rendah. Dan ada juga itu dari segi umur. Dari segi umur ini sangat berpengaruh sekali. Misalkan dari anak-anak, apabila anak-anak itu menonton sebuah, misalkan katakanlah sebuah film laga, dan anak-anak ini kan dominan dengan karakternya ingin meniru. Nah, jadi apabila dia meniru, misalkan ada adegan yang sangat berbahaya, itu adalah dampak negatif dari hal ini. Jadi perlu ada pengawasan yang ekstra dari orang tua agar bisa meminimalisir hal ini yang tersebut akan mengganggu tentunya. Oke Mas, pertanyaan yang pertama sudah dijawab dengan penjelasan yang cukup perfect atau sempurna ya. Oke, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu efek yang paling berbahaya terhadap masyarakat. Ini
kalau pertanyaan yang kedua ini cukup berkaitan dengan jawaban di pertanyaan pertama tadi, bahwa yang sudah saya singgung tadi bahwa yang paling berbahaya ini adalah apabila informasi itu disuguhkan kemudian tidak ada fakta, tidak akurat, misalkan itu di segi informasi, kemudian dari segi hiburan itu melontarkan kata-kata yang tidak pantas diperdengarkan, seperti hal tersebut itu merupakan memang kecil, sepele kelihatannya, tapi sangat besar dampaknya. Jadi untuk kita tuh jangan sebagai penikmat saja, tapi kita juga harus sebagai pengamat, agar hal yang diinformasikan dari media pertelevisian atau lembaga pers tersebut agar benar-benar hal itu bisa difilter, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi efeknya adalah kesalahpahaman atau sering disebut dengan miskomunikasi. Oke, Mas. Oke, di sini kita sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Oke, kita selanjutnya menuju pertanyaan yang ketiga, yaitu kira-kira apa pesannya terhadap teman-teman untuk pengguna media massa ini, Mas? Jadi pesan saya terhadap teman, baik itu dari lembaga persnya sendiri yang mengemas informasi, ataupun bagi masyarakat yang sebagai penikmat atau penonton atau konsumen, maka hal yang harus diperhatikan adalah ketika hal tersebut sudah dipubliskan, misalkan informasi dipubliskan ke dalam media massa, maka kita sebagai penikmat atau peminat itu harus benar-benar mencari berita tersebut atau benar-benar real atau fakta, sehingga tidak akan terjadi atau meminimalisir terjadinya berita-berita hoax. Gitu. Ya, Mas, makasih atas informasinya. Itulah informasi dari narasumber kita. Iya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.